Puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini, ya, di doa pagi di Harvest Academy. Kita yakin percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan sesuatu itu yang datang dari Tuhan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa, kenapa saudara-saudara? Yaitu karena datangnya dari Sang Penguasa langit dan bumi serta pemilik surga. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung saja baca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mensurvei beberapa teman saya hamba-hamba Tuhan. Ini hamba-hamba Tuhan saya katakan ya, atau dikatakan pelayan Tuhan, atau dikatakan pendeta. Saya bertanya kepada mereka dari 5 orang ini, saya bertanya kepada mereka hanya satu pertanyaan, yaitu kenapa kamu bisa dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan saat ini? Dari lima orang ini saya bertanya saudara-saudara, cuma satu yang jawab menurut firman Tuhan. Saya katakan, wow, luar biasa. Berarti banyak orang, ya saudara-saudara, sampai saat ini mereka melayani Tuhan, mereka tidak tahu kenapa mereka dipilih Tuhan. Satu, banyak orang melayani Tuhan, mereka tidak tahu kenapa mereka dipakai Tuhan. Dua, banyak orang mereka melayani Tuhan kenapa mereka melayani Tuhan? Oleh karena apa? Mereka tidak tahu. Sebab itu saudara-saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti pemuda ini. Pemuda ini, dia datang kepada Yesus. Dia berpikir bahwa dia sudah sempurna, di atas segalanya orang-orang muda mungkin ya saudara-saudara. Kemudian orang yang lain. Karena Yesus berkata, dia bertanya dulu, "Tuhan, apa yang aku bisa perbuat supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Dia dengan sombongnya, saudara, semuanya yang Yesus sudah katakan itu, saya sudah perbuat. Apa Yesus katakan? Jangan membunuh. Ternyata pemuda ini nggak pernah membunuh, saudara-saudara. Jangan berzina. Apalagi pemuda ini, saudara-saudara, luar biasa. Saya yakin namanya pemuda yang kaya itu pasti ganteng, ya kaya. Pasti dia, ya namanya banyak uang, pasti melakukan perzinahan dan percabulan. Tapi pemuda ini enggak, saudara. Tidak berzina, tidak melakukan perjabulan, bahkan tidak mencuri, bahkan tidak pernah mengucapkan saksi dusta, atau tidak pernah berbohong, atau tidak pernah mengatakan sesuatu, membela sesuatu dengan kebohongan, saudara-saudara. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang kenapa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ada banyak yang mengatakan, saya dipanggil untuk melayani Tuhan oleh karena Tuhan sudah menetapkan saya, itu betul. Tuhan sudah mengurapi saya, itu betul. Tapi dengar baik-baik, hari ini kita akan belajar tentang arti mengikut Tuhan. Arti bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan. Saya hari ini bukan menghakimi mereka, karena saya juga pelayan Tuhan. Dan kita semua pelayan Tuhan. Tetapi sudah banyak yang melakukan hal-hal bukan saja menyakiti hati manusia,
tapi juga menyakiti hati Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya saudara-saudara, sekali lagi, banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih saudara-saudara. Kenapa? Karena itu akan dengan sendirinya akan terpisah, dengan sendirinya akan tertampi. Benar-benar hamba Tuhan, benar-benar pelayan Tuhan, terutama bagi kita, keluarga besar Harvest Academy ini, kita dipanggil di Harvest Academy ini tentu ada tujuan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita mungkin belum tahu apakah saya datang ke Harvest Academy ini oleh karena datang hanya untuk berdoa kepada orang-orang sakit dan orang sakit sembuh. Tidak saudara-saudara, pada Tuhan ingin supaya di dalam kita ada di Harvest Academy ini cuma satu, yaitu supaya karakter kita, sekali lagi, karakter kita dirasakan oleh orang lain. Saudara, bahkan ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan mujizat demi namamu. Saya sudah melakukan ini demi namamu. Tapi Tuhan katakan apa saudara-saudara? Enyahlah engkau, hai si pembuat kejahatan. Kenapa saudara-saudara? Karena yang Tuhan inginkan, yang Tuhan nilai itu bukan berapa banyak saudara menyembuhkan orang. Sekali lagi, yang Tuhan nilai bukan berapa banyak saudara menyembuhkan orang. Sudah berapa banyak saudara mentor orang. Sudah berapa banyak saudara mendoakan orang, bahkan saudara mendoakan orang yang mati, bangkit kembali, saudara-saudara. Bukan. Tapi yang Tuhan nilai di sini adalah, saudara-saudara, bagaimana pribadi kita yang terus-menerus untuk berubah. Sekali lagi, terus-menerus untuk berubah. Karena ada satu statement, saudara-saudara, dikatakan ini, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam Harvest Academy ini khususnya, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak menilai berapa banyak saudara-saudara membaptis orang, berapa banyak saudara mendoakan orang-orang sakit itu sembuh. Tidak. Tuhan tidak menilai itu. Yang Tuhan menilai adalah perubahan dalam hidupmu, perubahan dalam tata cara hidupmu, dalam karakter hidupmu, dalam perangai hidupmu. Bagaimana perubahan itu terjadi ketika engkau first love dengan Tuhan. Ya saudara-saudara, cinta mula-mula dengan Tuhan sampai detik ini, bahkan sampai sebelum engkau dipanggil oleh Tuhan. Ini yang Tuhan nilai di sini saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan ingin supaya di dalam pelayanan kita pun mengalami perubahan. Sekali lagi, di dalam pelayanan kita pun mengalami perubahan. Bukan kita merubah orang lain, itu jahat menjadi baik, tapi kita pun harus berubah dari karakter yang lama menjadi karakter yang baru setiap hari, setiap saat, sampai terjadi perubahan yang sempurna. Seperti dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 48, kalau tidak salah itu sudah dikatakan gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna yang di sorga. Wow. Luar biasa saudara-saudara. Saya sudah 32 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, belum seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hatinya Tuhan buat kita, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara, seperti yang terjadi dalam orang muda ini yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22, dikatakan orang muda ini begitu bangganya dia sudah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia. Tetapi ada satu hal yang Yesus ingin ketuk pintu hati pemuda ini. Yaitu apa saudara-saudara? Coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Matius 19 ayat ke-21. Dikatakan gini saudara-saudara. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Saya lagi katakan, pergilah, jualah. Wow, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk kita mengikut Yesus. Dikatakan bahwa pergilah dan jualah. Artinya saudara-saudara, kita harus pergi dari zona nyaman kita selama ini,
Ya, selama ini mungkin bagi Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kita dalam doa pagi ini, selama ini engkau zona nyaman dengan kenyamanan hartamu, dengan kenyamanan kedudukanmu. Tuhan katakan saat ini harus pergi dari tempat itu. Kemudian juallah segala harta milikmu. Harta di sini berbicara bukan sekedar harta benda, tapi harta di sini ada berbicara yaitu tentang apa, saudara-saudara? Keberadaan kita. Ya, keberadaan kita, seluruh keberadaan kita, bukan hanya berbicara tentang harta, uang, atau benda yang ada, tetapi harta kita yaitu kehebatan kita, yaitu kebiasaan kita, yaitu kebanggaan kita. Manusia bangga dengan apa yang dilakukannya, manusia bangga dengan apa yang dimilikinya. Hari ini Tuhan katakan, pergi dan jualah itu. Kata jual di sini, saudara-saudara, berarti kita harus memberi. Kita harus memberi. Kita harus memberi. Memberi kepada siapa, saudara-saudara? Memberi kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi, memberi kepada orang yang membutuhkan. Di sini bukan saya berbicara tentang uang atau harta benda, tapi pribadimu. Pribadimu, yaitu pribadi yang berkarakter tinggi. Sekali lagi, pribadi yang berkarakter luar biasa. Saudara, kita akan belajar 10 karakter Kristus. Sekali lagi, 10 karakter Kristus untuk kita sebagai pelayan Tuhan. Sekali lagi, 10 karakter Kristus untuk kita bisa pakai sebagai pelayan Tuhan. Karakter yang pertama, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, boleh Ibu Vanessa tolong taruh di chatnya, saudara-saudara. Ibu Vanessa bisa tolong bantu saya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 23. Ya, misalkan gini, ketika ia dicaci maki, ia di sini huruf besar, saudara-saudara. Ketika ia dicaci maki, maka ia tidak membalas. Maaf, ini ada terlambat saya punya ini sebentar ya, saudara. Baik. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, karakter yang pertama yang harus kita jalani sebagai pelayan Tuhan adalah ketika kita dicaci maki, bahwa kita tidak membalas dengan caci maki. Artinya apa, saudara-saudara? Kesanggupan kita untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dihanati tanpa ada kepahitan. Sekali lagi, ketika kita diperlakukan kasar, ketika kita diperlakukan seperti kita dicaci maki, Tuhan katakan hari ini, karakter sebagai pelayan Tuhan, dengar baik-baik semua pelayan Tuhan termasuk saya. Jangan ada sampai ada kepahitan dalam hidupmu. Karena apa, saudara-saudara? Karena yang Tuhan inginkan dalam setiap pelayan Tuhan punya karakter. Pelayan Tuhan harus berkarakter. Pelayan Tuhan bukan kelihatan hebatnya, bukan kelihatan banyaknya. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Di mana-mana dia diundang, saudara-saudara. Di mana-mana dia diundang. Tidak. Tapi pelayan Tuhan yang pertama adalah dia punya karakter. Karakter apa, saudara-saudara? Tidak ada kepahitan. Walaupun ia langsung dicaci maki. Walaupun ia langsung dihina. Tapi Tuhan katakan gini, saudara-saudara. Jangan kepahitan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, ini karena waktu kita terlalu singkat. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayatnya yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga, boleh Ibu Vanessa tolong. Matius 5 ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, saudara-saudara. Matius 5 ayat 3, baik. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang mengikut Yesus, orang yang melayani pekerjaan Tuhan, orang yang melayani dalam Harvest Academy, orang yang melayani pekerjaan Tuhan yang lainnya, dengar baik-baik, adalah orang yang punya karakter sanggup untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Sekali lagi, sanggup untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Kata miskin di sini, saudara-saudara, bukan miskin harta, tetapi sanggup untuk Anda dibuat keset oleh orang lain.
tanpa ada keluhan. Gak gampang, saudara-saudara. Sanggup untuk jadi keset. Sanggup untuk kita dihina tanpa ada keluhan. Bagi kita semua pelayan Tuhan di Harvest Academy, dengar baik-baik. Anda dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Arti melayani di sini, saudara-saudara, berarti saudara menjadi budak. Sanggup untuk menjadi budak. Miskin dalam arti di sini, saudara-saudara, yaitu saudara tidak bisa lagi membalas. Saudara tidak bisa lagi, saudara-saudara, untuk mau membalas dengan ancaman yang lainnya. Tidak. Tapi Tuhan katakan hari ini, saudara-saudara, supaya engkau sanggup untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Artinya, ketika engkau merasa sakit hati, ketika engkau merasa dihina, dengar baik-baik. Itu yang Tuhan inginkan, supaya engkau tetap rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Yang ketiga, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ya, saudara-saudara ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Bisa tolong berikan Ibu Vanessa. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Itu dikatakan Matius 19 ayat 26 sampai 21. Ya. Dikatakan gini, saudara-saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya, di bumi ngat-ngat, dan kamu merusakkannya, dan pencuri membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga yang ngat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar, serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang ketiga, karakter yang Tuhan inginkan dalam setiap pelayan Tuhan, yaitu sanggup untuk menjadi kaya tanpa ketamakan. Baik, tadi dikatakan yang kedua adalah sanggup untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Sekarang yang ketiga, sanggup untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Artinya, saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, tentu Tuhan berjanji, Tuhan akan berikan berkat-berkatnya. Karena Tuhan berjanji, jerih lelahmu tidak sia-sia untuk melayani Tuhan. Tapi dengar baik-baik, berkarakter sebagai pelayan Tuhan adalah dia sanggup untuk menjadi kaya tanpa ketamakan akan kekayaan itu. Tanpa tamak akan harta yang ini kita peroleh. Tanpa tamak akan uang. Uang kita butuh, tapi dengar baik-baik. Uang kita butuh, tapi kita jangan mencintai uang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti kalau saudara sudah melayani, saudara terkenal, saudara mungkin dikenal oleh orang-orang di 5 benua, ya saudara ya, saudara pasti akan dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi dengar baik-baik, di situ Tuhan menilai bagaimana engkau mencintai hartamu atau tetap mencintai Tuhan. Tuhan berikan kita kekayaan, itu pasti. Tapi dengar, jangan tamak akan kekayaan. Baik, Matius yang keempat. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di situ saudara-saudara bahwa mari kita sanggup mengasihi tanpa menuntut. Sekali lagi, kita sanggup mengasihi tanpa menuntut. Itu menurut apa saudara-saudara? Kita seringkali melayani Tuhan, kita seringkali ingin supaya orang itu berubah. Sekali lagi saya katakan, ingin sekali orang itu berubah. Dengar baik-baik, engkau tidak bisa merubah orang. Engkau tidak bisa merubah orang lain. Tidak bisa. Yang merubah orang lain adalah perubahan dalam dirimu. Orang itu akan melihat engkau berubah, maka orang itu akan berubah. Artinya yang keempat ini saudara-saudara, yaitu supaya kita sanggup mengasihi tanpa menuntut. Ketika engkau diberikan pasien yang saudara-saudara akan doakan, tapi orang ini saudara-saudara kayaknya nggak bisa berubah. Didoakan sakit, didoakan sakit, didoakan sakit saudara-saudara. Bagaimana sih ini? Ayo dong berubah. Tidak bisa saudara-saudara, tidak bisa. Tidak bisa. Yang berubah orang tersebut adalah ketika yang kita sebagai pelayan Tuhan berubah, maka orang itu akan berubah pasti. Berubah dalam arti apa saudara-saudara?
Tuhan ingin kita sabar untuk melayani mereka. Ya, Tuhan ingin kita sabar untuk melayani mereka. Supaya apa? Ketika kita sabar melayani mereka, Roh Kudus akan ketuk pintu hati pasien tersebut. Dan dia akan merubah orang itu. Karena dia melihat ada perubahan dalam diri kita. Haleluya. Yang kelima, saudara-saudara, yaitu Matius 27 ayat 26. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Ya, Matius 27 ayat 46. Bisa tolong Bu Vanessa, karena waktu kita terbatas ini. Matius 27, kira-kira jam 3 berseru Yesus kepada suaranya, Eli, Eli lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yang kelima, kesanggupan untuk tidak dikenal. Sekali lagi, kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Artinya, saudara-saudara, karakter yang kelima ini, kita jangan patah semangat. Mungkin banyak orang, mungkin di antara 10 kita atau di antara KBHA yang ada ratusan ini, saudara-saudara, kok orang itu saja sih yang mendoakan bisa sembuh? Kok saya mendoakan tidak pernah sembuh? Kok orang itu berhasil, si A berhasil dalam dia mentoring orang, kok saya enggak? Aduh, saya ini kayaknya enggak dipanggil. Saya ini kayaknya tidak ada karunia untuk kesembuhan. Wah, akhirnya mengasihi diri sendiri, saudara-saudara. Jangan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan di Harvest Academy. Engkau harus sanggup untuk tidak dikenal, sekali lagi, ya tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Artinya apa? Minder. Jangan minder dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Semua ada upahnya masing-masing. Entah mungkin si A bisa membaptiskan orang 50 orang dalam sehari. Saudara mungkin hanya setahun sekali. Dengar baik-baik, jangan minder. Karena yang Tuhan nilai itu bukan oleh karena kuantitasnya. Sekali lagi, bukan kuantitas. Tapi yang Tuhan menilai adalah kualitas. Kualitas. Jadi jangan minder. Jangan minder, saudara-saudara. Yang keenam. Sekali lagi, yang keenam. Matius 4 atau Filipi 4, maaf, jangan Matius saja. Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Bisa ditolong ditampilkan. Filipi 4 ayat ke-11. Di situ dikatakan, Filipi 4 ayat ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri sendiri dalam segala keadaan. Artinya, saudara-saudara, yang berikutnya, yang keenam, kesanggupan untuk puas hidup di dalam persediaan yang Tuhan berikan. Artinya, saudara-saudara, yang ketujuh, karakter yang ketujuh, yang keenam ini, kita tetap merasa cukup untuk hari ini, ketika kita hidup di hari ini. Pelayan Tuhan, dengar baik-baik, mungkin kita merasa, kok saya melayani Tuhan, bukannya saya diberkati, tapi semakin hari, semakin saya merasa seperti tidak diberkati. Dengar baik-baik, engkau melayani Tuhan, berarti nanti Tuhan yang akan memberkati engkau. Bukan manusia yang berkati engkau. Jangan sekali-kali berhitung-hitung dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu pada hari ini, bersyukurlah. Yesus dalam hidupnya, saudara-saudara, dia katakan dia selalu bersyukur kepada Bapa. Bahkan dia katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, hari ini Tuhan tegur kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita terus dalam hidup kita untuk merasakan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Jangan kita berhitung-hitung dengan Tuhan. Jangan kita berkalkulasi dengan Tuhan. Cukupkanlah keadaanmu pada hari ini. Keadaan apa pada hari ini, cukupkanlah itu. Tuhan sudah berikan. Bahkan firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya kita jangan terus untuk menginginkan sesuatu yang lebih lagi spektakuler. Cukup saja di situ saja. Cukup sampai di situ. Karena yang memberikan kepada kita itu adalah Tuhan. Biarkanlah kemauannya Tuhan. Ada satu pujian sekolah minggu, saudara-saudara.
Saya ingat sekali lagu ini dikatakan ini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah itu saudara-saudara. Jadi biar aja suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau kasih kita apapun pada hari ini, biar itu suka-sukanya Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan, itu dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara baca aja di rumah, nanti saudara baca aja karena waktu tinggal 5 menit lagi saudara. Kesanggupan untuk berjalan dalam kekudusan di tengah dunia yang gelap dan rusak dengan pencobaan dan tekanan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan, yang jatuh dalam dosa percabulan. Oleh karena apa saudara-saudara? Karena dia tidak mengerti bahwa yang Tuhan inginkan adalah karakter yang diperlihatkan. Bukan kuantitas yang diperlihatkan. Baik, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan pada hari ini, mari kita mau tetap jaga kekudusan. Kita mau tetap jaga kekudusan dengan cara apa saudara-saudara? Minta kekuatan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus saja yang menjaga kekudusan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk jaga kekudusan. Tidak bisa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukannya. Minta Roh Kudus. Urapi aku. Urapi mataku. Urapi pandanganku tentang dunia ini, supaya aku tidak terkecoh dengan apa yang aku lihat, supaya aku tidak terpesona dengan apa yang aku lihat tentang kenikmatan dunia ini. Urapi aku, berikanlah mataku seperti matamu, berikanlah telingaku seperti telingamu, berikanlah mulutku seperti mulutmu Tuhan, supaya apa yang aku perbuat pada hari ini Tuhan, kekudusanmu Tuhan yang dinyatakan dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Yang ke-8, Matius 27 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Nanti saudara bacakan aja nanti, saudara-saudara. Yang ke-8 adalah, yaitu kita sanggup untuk melihat kesalahan orang lain tanpa ada kritikan. Kita sanggup melihat kesalahan orang lain tanpa ada kritikan. Artinya saudara-saudara, dengar baik-baik, ketika orang itu mungkin berbuat salah dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengar baik-baik saudara-saudara, kita jangan sampai kita mengkritik atau menjatuhkan dia. Jangan. Tapi kita mulai ya memberikan dia dorongan, motivasi. Ya, motivasi dan dorongan kepada dia. Berikan kata-kata yang membangun buat dia agar dia bisa mengerti, bila perlu dengan firman Tuhan. Ya, bisa dia mengerti saudara-saudara. Sehingga kita punya karakter seperti Kristus. Yang ke-9, yaitu sanggup, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, sanggup untuk tetap rendah hati di tengah sorak tepuk tangan banyak orang. Ini bahaya. Ini yang karakter paling bahaya, saudara-saudara. Banyak orang, saudara-saudara, ketika dia melihat, oh kamu tuh hebat, oh luar biasa, kamu tuh luar biasa, oh kamu seperti Benny Hinn, kamu seperti Reinhard Bonnke, kamu seperti ini, saudara-saudara. Dengar baik-baik. Di situ Tuhan uji karaktermu, saudara-saudara. Yaitu apa, saudara-saudara? Sanggup untuk tetap rendah hati ketika engkau mendapatkan tepuk tangan dari orang, hebat, hebat, kamu hebat. Tapi biarlah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sanggup tidak akan hal itu saudara-saudara. Mari kita berkarakter seperti ini saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ke-10, yang terakhir. Yang ke-10 yang terakhir. Yaitu Matius 27 ayatnya yang ke-39 sampai 44. Dan saudara bacakan saja. Yaitu sanggup untuk bisa menghadapi penganiayaan atau tuduhan palsu tanpa pembelaan diri ataupun membenci musuh-musuhnya. Wow, ini karakter yang terakhir saudara-saudara, yaitu sanggup untuk apa saudara-saudara? Sanggup untuk bisa menghadapi tuduhan palsu tanpa ada pembelaan diri ataupun membenci musuh kita. Yang terakhir saudara-saudara, yang Tuhan inginkan, ketika engkau mungkin dituduh bilang, oh kamu itu sesat, kamu tuh apa namanya, apa istilahnya ya, kamu tuh apa istilahnya tuh ya, saya jadi lupa nih, bentar. Oh kamu itu seperti kayak ATM gitu, kamu tuh tiru-tiru pelayanan saya, kamu tuh sesat, bukan kayak begitu, ya, bukan begitu caranya kamu layani. Wah itu sesat itu. Dengar baik-baik. Ya, hari ini Tuhan katakan bahwa mari kita sanggup untuk tidak membela diri.
Biarkanlah Tuhan yang membela kita. Karena saat ini kita sedang melayani Tuhan. Pembelaan Tuhan itu pasti benar. Pembelaan Tuhan itu pasti adil. Jangan membela diri kita. Hari ini saudara-saudara, ke-10 daripada karakter ini, biar terjadi dalam kehidupan kita, pelayan Tuhan di Harvest Academy. Dan juga kepada saudara-saudara, para tamu yang ikut doa pagi ini, saudara-saudara, dengar baik-baik. Mari kita mau supaya ada 10 karakter ini, saudara-saudara. Ada 10 karakter ini. Supaya apa? Tuhan katakan, anakku, kepadamu aku berkenan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau sendiri Tuhan mengetuk pintu hati kami masing-masing. Supaya keberadaan kami tetap berkenan di hati-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.